Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komen ya. Dan dukung terus channel saya. Oke, kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita dari Pulau Jawa yang berkembang di masyarakat dan beredar di masyarakat menurut kepercayaan. Dan apa sajakah isinya? Oke, kita langsung saja ke dalam ceritanya. Simak baik-baik ya, jangan skip biar nggak salah paham. Oke, langsung aja. Pulau Jawa dikenal angker pada zaman dahulu, hingga Syekh Syubakir yang diutus menyebarkan agama Islam harus menghadapi tantangan hingga membuat perjanjian Sabtu Palon dengan roh halus penguasa wilayah yakni Ki Semar Badrayana. Perjanjian Sabtu Palon itu dibuat sebagai kesepakatan antara Syekh Syubakir yang datang menyebarkan agama Islam ke Pulau Jawa yang terkenal angker dengan roh halus penguasa wilayah Ki Semar Badrayana. Diceritakan pada masa dahulu, Pulau Jawa terkenal angker yang dikuasai roh halus Ki Semar Badrayana. Kedatangan Syekh Syubakir yang diutus Sultan Turki Sultan Muhammad I untuk syiar agama Islam. Setelah keduanya terlibat pertempuran dan sama-sama kuat, Syekh Syubakir dan Ki Semar Badrayana akhirnya membuat kesepakatan melalui sebuah perjanjian yang disebut Sabtu Palon. Namun kedatangan Syekh Syubakir dalam melakukan syiar Islam di Pulau Jawa saat itu harus mendapat rintangan hingga harus membuat perjanjian dengan Ki Semar Badrayana sebagai roh halus sebagai dayang atau penguasa wilayah. Saat itu Sultan Turki Sultan Muhammad I mendapatkan petunjuk untuk melakukan penyebaran Islam di Pulau Jawa, sebuah tempat di tanah Jawa yang dalam pengaruh magis begitu kuat. Mulai dari jin hingga setan menghuni setiap sudut tanah Jawa yang saat itu masih berbentuk hutan belantara. Diutuslah rombongan para alim ulama mendatangi Pulau Jawa untuk syiar Islam. Namun alangkah terkejutnya Sultan Muhammad I karena hampir seluruh rombongan tersebut tewas akibat perbuatan para lelembut penduduk tanah Jawa yang tidak mau menerima ajaran Islam. Namun petunjuk harus dijalankan, sehingga utusan berikutnya dikirim ke Pulau Jawa yang angker itu. Sosok utusan itu terkenal alim, ahli ruqyah, memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan dunia gaib. Bahkan sosok ini memiliki keahlian dalam membabat tanah yang angker. Dialah Syekh Syubakir yang memiliki nama asli Syekh Tambuh Ali bin Syekh Bakir, berasal dari tanah Persia atau yang sekarang lebih dikenal dengan negara Iran, yang langsung berlayar ke Pulau Jawa atas perintah Sultan Muhammad I. Dalam perjalanannya menuju Pulau Jawa, Syekh Syubakir terlebih dahulu mampir ke Praja Keling, yakni sebuah daerah yang diduga terletak di India. Di daerah itu Syekh Syubakir membawa 20.000 penduduk di Praja Keling untuk ikut dan tinggal menempati Pulau Jawa. Sesampainya di Pulau Jawa, Syekh Syubakir langsung menuju ke Gunung Tidar yang diyakini sebagai titik pusat dari tanah Jawa. Di puncak gunung ini, Syekh Syubakir memasang tumbal berupa batu hitam yang sudah dirajah. Batu tersebut dikenal dengan nama Aji Kalasakra. Untuk menetralisir daya magis negatif dari bangsa jin, selama 3 hari 3 malam batu tersebut mengeluarkan hawa sangat panas, hingga para lelembut terpaksa menyingkir ke Laut Selatan Jawa. Kejadian itu kemudian sampai mengusik ketenangan Ki Semar Badrayana, sang dayang tanah Jawa yang selama ribuan tahun khusyuk bertapa. Pertempuran pun akhirnya tak terhindarkan antara Syekh Syubakir dengan Ki Semar selama 40 hari 40 malam.
Namun selama pertempuran itu keduanya sama-sama kuat, sampai akhirnya Ki Semar Badrayana menawarkan perundingan kepada Syekh Syubakir, yang mana menghasilkan sebuah kesepakatan perjanjian yang terkenal dengan sebutan Perjanjian Sabdo Palon. Setelah Syekh Syubakir menyampaikan maksud kedatangan ke tanah Jawa guna menyebarkan ajaran Islam, Ki Semar Badrayana pun memperbolehkannya dengan beberapa syarat. Berikut 4 perjanjian Sabdo Palon antara Syekh Syubakir dan Ki Semar Badrayana. Pertama, penyebaran ajaran Islam tidak boleh dilakukan dengan cara paksaan, apalagi dengan jalan peperangan. Penyebaran Islam di tanah Jawa harus dilakukan dengan cara halus dan memberikan keleluasaan bagi penduduk Jawa untuk memilih masuk ke dalam agama Islam atau tetap meyakini kepercayaan sebelumnya. Kedua, akulturasi antara Islam dengan budaya Jawa dalam pendirian tempat beribadah. Meskipun tempat beribadah terbuat dari luar memiliki gaya asli Jawa, namun di dalamnya ajaran-ajaran Islam disebarluaskan. Ketiga, kerajaan Islam diperbolehkan berdiri di tanah Jawa, tapi raja pertama haruslah anak campuran, maksudnya orang tua sang raja memiliki campuran agama. Jika bapak Hindu, ibu Islam. Sebaliknya jika bapak Islam, ibu Hindu. Padi tetap ditanam di sawah dan kurma tetap ditanam di padang pasir. Orang Jawa harus tetap menjadi Jawa dengan segala budi pekerti dan kepribadian asli orang Jawa. Jika orang Jawa sampai hilang Jawanya, 500 tahun lagi Ki Semar berjanji akan muncul lagi dengan membuat gara-gara. Itulah perjanjian Sabdo Palon antara Syekh Syubakir dan Ki Semar Badrayana di Pulau Jawa. Pulau yang menurut ramalan Jayabaya akan terbelah dua dikaitkan dengan erupsi Gunung Semeru. Oke, begitulah kisah cerita Pulau Jawa. Mungkin rekan-rekan di sini semuanya memahaminya dan semoga tidak salah paham ya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Lain kali saya lanjutkan kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.